Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Holimah, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya wawancara yang kedua bersama Pak Eza. Pak Eza adalah Kepala Sekolah SDN Bayu 1, yang mana nanti akan saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Pak Eza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun ngabari Pak? Amin, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Dalam acara ini saya akan mewawancarai jenengan terkait dengan sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kita ketahui bahwasanya di sekolah itu memang kadang-kadang ada saja kejadian-kejadian yang mana kepala sekolah itu dituntut untuk mengambil keputusan secara seadil-adilnya, seperti itu ya Pak Ge. Iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama antara itu keluarnya etika yang bertentangan dengan nilai-nilai dengan moral. Contoh yaitu kejadian antara keluarga yang broken home di rumah itu sangat berpengaruh dalam berdampak sekali dengan keputusan-keputusan yang ada di sekolah. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusan itu kita harus tahu dan harus mengerti serta seadil-adilnya untuk mencari informasi untuk pengambilan keputusan itu dengan hati-hati. Betul sekali Pak. Jadi kalau kita ada permasalahan, kita tidak langsung saja mengambil keputusan di satu pihak, tapi dengan identifikasi dulu ya Pak ya. Dengan adanya kita wawancara dengan anak tersebut seperti itu. Bagus sekali Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita pertama-tama harus mencari informasi serta mengumpulkan teman-teman untuk kita ajak berembuk, bermusyawarah dalam mengambil keputusan ini, sehingga kita dalam mengambil keputusan ini akan tahu keputusan mana yang terbaik, mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita jalankan, sehingga keputusan ini nantinya bisa clear dan clean ke depannya dan bisa untuk acuan. Barangkali ada putusan-putusan berikutnya, kita selalu mengandalkan untuk selalu bekerja sama dengan pihak-pihak lain, terutama ya yang pejabat-pejabat atau organisasi yang ada di sekolah ini, misalnya guru, wali murid, serta komite sekolah itu kita ajak berembuk untuk mengambil keputusan tersebut. Wah, luar biasa sekali. Jadi kolaborasi ya Pak, kolaborasi dengan warga sekolah yang di situ ada wali murid, ada juga rekan-rekan guru dan juga komite. Berarti mengedepankan asas berkolaborasi dan selalu berkoordinasi untuk memutuskan sesuatu hal gitu supaya kelihatan adil dan tidak sepihak. Seperti itu nih Pak Ge. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama kita harus mengumpulkan informasi-informasi. Betul. Informasi-informasi harus kita kumpulkan dengan juga mengumpulkan data-data, baik itu kita cari data secara ke narasumber dan sebagainya, juga data-data yang mendukung, sehingga dalam mengambil keputusan kita ini akan mengambil keputusan yang terbaik dan selalu berhati-hati, karena sebuah keputusan itu harus kita jalankan, karena keputusan itu tidak kita ambil dengan bijak dan hati-hati akan jadi dilema di kemudian hari keputusan tersebut. Betul sekali Pak, bahwa kita sebagai kepala sekolah itu memang harus harus lebih Pak, untuk mengambil keputusan itu harus lebih bijaksana seperti itu. Dan itu pun tidak, meskipun
sebagai kepala sekolah kan tidak harus mengambil keputusan sendiri. Ada tim-timnya seperti itu. Luar biasa sekali Pak Esa, berarti di sini mengedepankan eh, koordinasi, asas koordinasi untuk kolaborasi. mencapai mufakat. Terus hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal-hal yang efektif itu adalah di mana kita selalu melibatkan semua pihak untuk mengambil keputusan itu dengan cara bijak, serta menggali apa-apa yang ada di sekolah ini sebagai kompetensi untuk mengambil tindak lanjut sebuah keputusan. Jadi langkah-langkahnya adalah kita harus bisa mengidentifikasi, mengumpulkan informasi dan sebagainya. Sehingga langkah-langkah ini harus kita tempuh agar kedepannya dan berikutnya tidak rancu dalam mengambil keputusan. Wah, nggih, luar biasa sekali ya langkah-langkahnya Pak untuk mengambil keputusan itu tidak mudah. Tetapi juga seperti itu kita juga harus berhati-hati seperti itu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangannya adalah sebuah keputusan tidak bisa memuaskan sebuah pihak. Betul sekali Pak. Sebabnya namanya putusan itu mesti ada salah satu yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Sehingga dalam mengambil keputusan ini kita ambil hal yang mudaratnya dan apa yang juga hal-hal yang baik, mudaratnya itu harus kita kembangkan, sehingga dalam mengambil keputusan itu mana yang lebih bermanfaat daripada yang tidak, sehingga yang merasa tidak bermanfaat ini jelas tidak puas. Jadi segala mengambil keputusan itu tantangan kita adalah yaitu kita bukan sebuah pemuas ya. Kita ini tidak sebuah pemuas, tapi kita harus memuaskan, sehingga kita dalam mengambil keputusan harus selalu hati-hati, karena tantangan ini yang paling berat adalah semua keputusan atau kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Betul sekali Pak, karena memang karakternya orang itu beda-beda ya Pak. Kadang-kadang juga bisa memanage emosi dan juga bisa menyadarkan diri sendiri bahwa itu memang saya yang salah dan legowo dengan keputusan yang diambil. Tetapi juga ada yang memang sudah legowo, sudah menyadari bahwa itu sebuah kesalahan dan harus diperbaiki. Luar biasa sekali Pak. Untuk yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan masalah atau kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa dan Bapak jalankan nopo boten? Terima kasih. Jadi intinya dalam dilema itu ya, memang ulangi Bu tadi saya. Maksud seperti ini, apakah Bapak memiliki sebuah terima kasih, jadwal tertentu? Jadi namanya kasus itu datangnya tiba-tiba. Betul. Jadi tidak bisa kita terjadwal secara rinci. Namun bisa kita rencanakan. Jadi gini maksudnya, suatu kasus, contohnya kemarin kejadian anak-anak sekarang ini gurau sampai terjadi ini, kita kan tidak tahu anak-anak pas waktu ini ada kasus. Betul sekali Pak. Tapi meskipun kejadian itu secara tiba-tiba, tapi tetap kita itu untuk menyelesaikan kasusnya agar baik, tetap kita rencanakan sesingkat-singkat mungkin, secepat-cepatnya, sehingga waktu yang kita butuhkan harus kita rencanakan secara cepat pula. Jadi seumpama kasus itu datangnya hari Senin, begitu hari Senin itu jam 7 katakan, kita sudah harus membuat rencana, nanti monggo pertemuan jam sekian, sehingga rencana itu secara tiba-tiba, tapi pun kita meskipun tiba-tiba, waktu itu kita luangkan untuk membuat rencana untuk menyelesaikan kasus tersebut. Betul sekali Pak, karena memang untuk
sebuah masalah itu kan memang tidak bisa direncanakan, datangnya tiba-tiba, jadi fleksibel aja nanti untuk pengambilan keputusan. eh, Meskipun seperti itu juga harus ada pertimbangan-pertimbangan agar semua pihak menerima seperti itu, nggih Pak nggih? Ya. Nggih. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 etika ini, Pak? Ya, faktor-faktor yang sangat membantu adalah adanya kerjasama, kolaborasi, serta faktor-faktor lain yang mendukung, misalnya tim. Kita buat sebuah tim itu berjalan untuk menyelesaikan kasus D5 etika ini, sehingga faktor-faktor ini adalah faktor yang mendukung bagi kita untuk melakukan kegiatan penanganan kasus ini, D5 kasus ini, sehingga D5 kasus ini bisa kita seminit mungkin kita arahkan, kita jalankan sehingga kasus ini cepat kita selesaikan serta bisa kembali lagi secara normal sebagai lembaga pendidikan. Iya, berarti ada timnya di sekolah ya Pak? Kayak tim penanggulangan kekerasan. Itu apa sudah di SK-kan seperti itu Pak? Oh sudah. Oh, luar biasa sekali. Jadi kita koordinasi dengan tim yang sudah dibentuk sekolah. Nanti juga koordinasinya untuk menyelesaikan masalah itu juga koordinasi dengan tim tersebut. Luar biasa sekali. Timnya juga dari guru-guru gitu Pak nggih? Dari guru terus ya juga ada komitenya, ada komite juga dari wali murid. Sebabnya kalau semua guru itu kolaborasinya menggali masalahnya tidak mungkin akan bisa sedalam mungkin gitu. Harus melibatkan kalau itu kasusnya pemangku kepentingan lah, semua pemangku kepentingan. Kalau itu dari kasusnya itu dari murid, otomatis kita harus menggali dari rumah di rumah gimana, jadi orang tua yang terlibat di situ, karena pendidikan di sekolah itu sama pendidikan di rumah banyak di rumah ya Pak, jadi dominannya itu di rumah gitu. Baik Pak, untuk yang terakhir ini Pak, pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan D5 etika ini? Yaitu bahwa pemecahan masalah atau pemecahan kasus D5 etika ini, pelajaran yang kita ambil adalah adanya kerjasama, terus tim bergerak, semua pemangku kepentingan mendukung untuk jalannya menyelesaikan kasus ini adalah sangat mendukung. Jadi kerjasama, gotong royong lah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga dalam mengambil keputusan, kasus ini adalah keputusan yang terbaik dan keputusan yang hati-hati. Luar biasa sekali Pak, kalau kita mengedepankan asas gotong royong, kerjasama, pemerintahannya itu maksudnya untuk tidak kelihatan otoriter seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Esa itu sudah sangat luar biasa, dan itu juga sudah nantinya juga akan dampaknya ke berpihakan kepada murid begitu ya Pak. Pak, untuk wawancara ini mungkin sudah 8 pertanyaan sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Mudah-mudahan nanti Bapak selalu sehat. Amin. Dan sebagai kepala sekolah juga semakin eksis dan semakin bijaksana dalam mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam season acara yang berbeda. Matur nuwun Pak. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Terima kasih untuk wawancara yang kedua hari ini sudah selesai dan sudah ada kesepakatan yang diambil oleh Pak Esa yang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.